Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun Anda berada dan kapanpun Anda menonton video ini. Jadi saya mengucapkan selamat pagi sampai selamat malam. Di sini saya dan rekan saya akan menjelaskan terkait komunikasi data, lebih tepatnya rekap dari materi komunikasi data itu sendiri. Jadi kita yang pertama itu kita pengertian dari komunikasi data. Jadi komunikasi data adalah proses mengirimkan dan menerima informasi antara dua atau lebih perangkat, seperti komputer, printer, atau smartphone yang terhubung dalam suatu jaringan. Ya, contohnya kita seperti mengirim istilahnya seperti mengirim surat elektronik dalam bentuk bit-bit sinyal gitu, melalui sebuah jaringan, bisa berupa teks, angka, gambar, bahkan video. Jadi tanpa komunikasi data itu tidak ada internet, transfer file, ataupun live streaming di YouTube. Oke, selanjutnya ada komponen utama dari komunikasi data. Di sini ada 5. Yang pertama ada message, yaitu informasi yang dikirim, ya, pesan yang dikirim. Contohnya ya pesan WhatsApp. Kemudian ada sender, yaitu pengirimnya, pengirim pesannya gitu. Misalkan smartphone kita mau ngechat teman kita, berarti selanjutnya ada receiver, ya, penerimanya. Berarti yang menerima chat adalah teman kita, berarti handphone teman kita. Nah, selanjutnya adalah jalan pengirimannya, berarti yaitu data yang dikirim itu melalui media transmisi dulu gitu, seperti kabel fiber optik atau wifi. Semua diatur oleh protokol, semacam aturan lalu lintas agar data sampai dengan benar. Contoh protokol di sini adalah TCP atau IP yang digunakan internet. Jadi analoginya yaitu protokol itu rambu lalu lintasnya untuk mengatur data agar sampai dengan benar. Kemudian media transmisi adalah jalan rayanya, yaitu mengatur arah gitu data agar sampai dengan benar juga. Oke, selanjutnya representasi data. Nah, data itu bisa dalam bentuk angka. Nah, angka itu dikonversi langsung dalam bentuk biner. Misalnya angka yang kita pahami itu angka 5. Nah, dalam komputer itu bentuknya biner, yaitu nilainya jadi 101. Jadi angka langsung dikonversikan atau diubah menjadi angka biner untuk memudahkan dalam perhitungan operasi matematika. Kalau untuk gambar itu tiap titik kecil pixel atau kita sebutnya pixel ya, punya kode binernya sendiri. Misalkan gambar hitam putih hanya butuh 1 bit per pixel. Sementara gambar berwarna seperti foto Instagram menggunakan sistem RGB yang menggabungkan 3 warna primer. Semakin tinggi resolusi ya semakin bagus detailnya. Tapi ukuran dari gambar itu sendiri atau ukuran filenya justru jadi semakin besar. Oke, selanjutnya bentuk audio. Nah, audio itu berbeda dari teks atau gambar karena sifatnya itu kontinu. Misalnya suara direkam oleh mikrofon. Nah, suara itu berarti diubah ke sinyal listrik, lalu speaker mengubahnya kembali jadi suara gitu. Kemudian video. Nah, video adalah gabungan gambar ya, jadi bisa bergerak, namanya juga video. Nah, gambar yang berurutan yang ditampilkan juga beserta audionya. Contohnya saat kita video call, suara dan gambar dikirim secara real time melalui jaringan. Kita ke selanjutnya. Nah, agar komunikasi data itu efektif ada 4 syarat utama di sini, ada karakteristiknya. Oke, yang pertama ada delivery ya, data harus sampai ke orang yang tepat ya, seperti paket online gitu ya, nggak boleh salah alamat gitu, harus tepat alamatnya. Kemudian akurasi ya, data harus akurat gitu kan. Kalau datanya nggak akurat, misalkan kita mau transfer uang gitu kan, ternyata salah rekening ya kan bahaya gitu. Habis itu timeliness ya, data harus tepat waktu gitu. Jadi datanya harus tepat waktu gitu. Video call, misalkan kita video call itu kalau ada delay itu ya bikin gak enak kita pas teleponan ya. Kemudian ada jitter di sini adalah delay gitu ya. Contohnya suara patah-patah saat kita zoom gitu, saat meeting online. Ya, analoginya untuk mudah dipahami,
delivery itu kurir, seperti kurir yang mengantar paket, kemudian jitter itu delaynya ya jadi kurir tuh kena macet gitu jalan tol saat mengirim paketnya. Oke, kita ke next slide. Di sini ada jenis dari aliran data. Yang pertama ada simplex, satu arah saja. Jadi simplex satu arah, komunikasi satu arah. Ya seperti keyboard ke monitor. Kita ketik sesuatu, kemudian monitor menampilkan apa yang kita ketik. Nah, tapi monitor tidak bisa mengirim balik data ke keyboard. Kemudian ada half duplex. Di sini dua arah tapi bergantian seperti walkie-talkie. Kita tekan tombol untuk bicara tapi tidak bisa sekaligus untuk mendengar. Nah, kalau full duplex berarti dua arah, bisa dengar juga bisa ngomong gitu. Seperti kita nelpon, kita bisa bicara dan mendengar lawan bicara secara real time. Itu full duplex. Nah, materi-materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Baik, terima kasih kepada Putra Diansyah yang telah menjelaskan materi sebelumnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Ki Agus Matfar Aziz, dan teman saya di sini. Andoni Kristia. Jadi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan proses pengiriman data. Nah, proses pengiriman data dimulai dari proses enkapsulasi, yaitu data dibungkus dalam format tertentu oleh pengirim. Kemudian ditransmisikan melalui media fisik atau nirkabel. Penerima melakukan dekapsulasi untuk mengekstrak data. Proses verifikasi memastikan bahwa data yang diterima tidak rusak atau berubah selama transisi. Next. Di sini ada model OSI dalam komunikasi data yang terdapat 7 lapisan. Untuk lapisan yang pertama yaitu physical layer atau lapisan fisik. Fungsinya bertanggung jawab atas transmisi bit mentah 0 dan 1 melalui media fisik seperti kabel atau gelombang radio. Contohnya, jenis kabel, konektor, tegangan listrik, frekuensi sinyal. Lalu yang kedua, data link layer atau lapisan data link. Fungsinya mengatur aliran data antar dua perangkat yang terhubung langsung dan menangani deteksi serta koreksi kesalahan. Contohnya MAC address, Ethernet, dan protokol app. Yang ketiga ada network layer atau lapisan jaringan. Fungsinya mengatur pengalamatan logis dan menentukan jalur terbaik atau routing untuk mengirim data dari pengirim ke penerima di jaringan yang berbeda. Contohnya IP address, router, dan protokol IP. Yang keempat, transport layer atau lapisan transport. Fungsinya menjamin keandalan pengiriman data secara end-to-end, termasuk segmentasi, kontrol aliran, dan deteksi kesalahan. Contoh dari transport layer itu protokol TCP dan UDP. Itu yang kelima, session layer atau lapisan sesi. Fungsinya mengelola dan memelihara sesi komunikasi antar aplikasi, termasuk membuka, menjaga, dan mengakhiri sesi. Contohnya, autentikasi sesi dan pengelolaan sesi login. Yang keenam, presentation layer atau lapisan presentasi. Fungsinya untuk mengatur format data agar dapat dipahami oleh aplikasi penerima, termasuk enkripsi, deskripsi, dan kompresi. Contohnya, konversi format file, SSL atau TLS, dan encoding karakter. Yang terakhir, lapisan ketujuh yaitu application layer atau lapisan aplikasi. Fungsinya untuk berinteraksi langsung dengan pengguna dan menyediakan layanan jaringan kepada aplikasi. Contoh dari application layer itu HTTP, FTP, SMTP, dan DNS. Terima kasih, itu materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Androni Kristia. Baik, terima kasih kepada Ajis. Di sini saya akan menjelaskan tentang keamanan dalam komunikasi data. Yang poin pertama di sini ada enkripsi dan deskripsi. Lalu yang kedua di sini ada firewall dan IDS atau IPS. Yang ketiga di sini ada ancaman yaitu sniffing, spoofing, dan man in the middle. Lalu yang terakhir di sini ada autentikasi pengguna. Keamanan dalam komunikasi data bertujuan melindungi informasi dari akses tidak sah. Enkripsi menjaga kerahasiaan data, sementara autentikasi memastikan identitas pengguna. Firewall dan sistem deteksi atau penanggulangan intrusi melindungi jaringan. Ancaman umum termasuk pencurian data, pemalsuan
identitas, dan penyadapan komunikasi. Oke, next. Oke, di sini ada kecepatan dan latensi dalam komunikasi data. Yang pertama itu ada bandwidth, yaitu kecepatan transfer data. Yang kedua itu ada latensi atau waktu tunda. Lalu yang ketiga itu ada faktor yang memengaruhi. Kecepatan dalam komunikasi data mengacu pada seberapa cepat data dapat ditransfer. Sedangkan latensi adalah waktu yang dibutuhkan data untuk mencapai tujuan. Faktor yang mempengaruhi meliputi jenis media transmisi, jumlah perangkat perantara, serta protokol yang digunakan. Keduanya sangat penting untuk kualitas komunikasi. Oke, next. Oke, di sini ada contoh aplikasi komunikasi data. Yang pertama itu ada email dan pesan instan. Yang kedua itu ada video conference. Yang ketiga itu ada transaksi perbankan online. Yang keempat itu ada sistem navigasi atau GPS. Banyak aplikasi sehari-hari menggunakan komunikasi data. Email dan aplikasi pesan instan memungkinkan pertukaran teks dan file. Video conference seperti Zoom mengandalkan transmisi data real-time. Transaksi online memerlukan komunikasi aman antara perangkat dan server bank. Sistem navigasi juga terus bertukar data lokasi secara dinamis. Oke, next. Oke, mungkin segitu saja dari presentasi yang kami sampaikan. Kurang lebih yang mohon maaf. Terima kasih.